kenalin, aku Lintang Elnia Putri dari kelas B, dan di sini aku sedang berada di Solo Technopark. Dan di video kali ini aku mau bahas soal teori pemrosesan informasi dan gimana sih penerapannya di lingkungan sekolah. Check it out. Nah, teman-teman, buat kalian yang masih bingung soal apa sih teori pemrosesan informasi dan gimana sih penerapan teori itu di lingkungan sekolah, jadi kali ini kita akan bahas dari awal dulu ya. Oke teman-teman, kita mulai dari konsepnya dulu nih. Apa sih dan gimana sih konsep teori pemrosesan informasi ini atau information processing theory ini? Nah, jadi teman-teman, coba kita bayangkan dulu otak kita itu tuh kayak komputer. Komputer itu kan dia menerima informasi, setelah itu menyimpannya, mengolahnya, dan menyusunnya sehingga dihasilkan keluaran atau output. Sama kayak otak kita. Otak kita itu, diri kita itu menerima informasi, bisa lewat apa? Bisa lewat pendengaran, bisa lewat penglihatan juga. Nah, setelah menerima informasi lewat pendengaran atau penglihatan, tentunya otak kita kan akan memproses hal tersebut ya teman-teman. Diproses, disimpan, dipilah mana yang penting dan mana yang akan dibuang nantinya. Setelah itu akan dihasilkan keluaran atau output. Jadi sistemnya tuh sama gitu kayak komputer teman-teman. Jadi simpelnya tuh kayak gini nih. Contohnya aja ya, saat kita sedang belajar, saat kita sedang menerima pelajaran dari sekolah, informasi itu kan masuk ya lewat pendengaran ataupun penglihatan. Nah, setelah itu coba kita analogikan kayak otak kita, pikiran kita itu kayak kantor pos. Nah, kantor pos itu dia kan menerima surat. Setelah dia menerima surat, tentunya kantor pos itu akan menyortir surat kembali, dipilah dan intinya dipilih dan disimpan dan dikirimkan lagi. Namun, dalam pemrosesan itu, jika ada yang salah, pastikan proses pengirimannya itu nggak akan berhasil dengan baik teman-teman. Nah itu sama juga kayak otak kita. Kalau otak kita itu ngelola informasinya nggak baik, pasti juga akan dihasilkan keluaran yang nggak baik lagi, akan hilang, akan lupa gitu informasinya. Nah itu tadi sedikit pembahasan dan pengertian singkat, konsep singkat mengenai teori pemrosesan informasi. Nah oleh karena itu, makanya di teori pemrosesan informasi itu ada yang namanya struktur pemrosesan informasi, dan itu tuh dibagi menjadi 3. Itu menurut Atkinson dan Shiffrin. Nah, apa sih pembagiannya tuh gimana sih? Jadi dibagi menjadi sensory receptor, working memory, sama long term memory. Nah, apa sih sensory receptor, working memory, sama long term memory? Jadi kita bahas selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama ayo kita bahas soal sensory receptor. Apa sih sensory receptor itu? Jadi sensory receptor itu adalah sistem di mana informasi itu baru banget diterima dari luar, yang tadi lewat pendengaran ataupun penglihatan itu. Namun di sensory receptor ini dia tuh informasi itu akan bertahan sangat-sangat singkat. Kenapa gitu? Karena contohnya gini nih. Saat kalian melihat atau mendengar sesuatu, namun kalian tuh nggak memperhatikan sesuatu itu dengan detail. Contohnya kayak pas pelajaran, kalian hanya melihatnya aja, mendengarkannya aja, tapi kalian tuh tidak memperhatikan itu secara detail, maka informasi itu hanya akan bertahan di sensory receptor, bertahan sangat-sangat singkat. Oke, yang kedua ini adalah working memory. Nah, di working memory ini, memori kita itu tersimpan relatif lebih lama dibandingkan sensory receptor. Namun, secara umum ya tetap singkat ya teman-teman, tapi dia lebih lama ya daripada sensory receptor ini. Contohnya gini, saat kalian coba menghafalkan nomor telepon seseorang. Namun, setelah kalian ngapalin nomor telepon ini tuh, nggak ada pengulangan penghafalan. Kalian hanya menghafalkan sekali, sudah hafal sekali, namun ditinggal untuk mengobrol dengan orang lain lah misalnya. Nah setelah kalian mengobrol ini, otomatis hafalan nomor telepon di otak kita itu pasti akan buyar, akan lupa. Tapi kalian sempat menghafalkannya sebentar dan kalian pernah hafal gitu. Makanya ini disebut dengan working memory. Kalau di sensory receptor tadi kan
kalian hanya kayak menghafal selama sangat-sangat singkat. Kalau di working memory ini dia tuh lebih lama. Tapi ya karena nggak ada pengulangan, makanya lupa lagi teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita bahas mengenai sensory receptor dan working memory, yang terakhir ini adalah long term memory. Nah, di long term memory ini, memori itu tersimpan lama teman-teman. Tersimpan lebih lama, lebih besar, dia bisa menyimpan informasi yang banyak, dan informasi yang disimpan di long term memory ini itu dalam bentuk prototype, yaitu struktur representasi pengetahuan yang telah dimiliki dan berfungsi sebagai kerangka untuk mengkaitkan pengetahuan baru. Pasti teman-teman bertanya nih. Pasti teman-teman bertanya, kenapa di long term memory ini memori bisa tersimpan itu lama? Kenapa? Karena ada yang namanya proses pengulangan, proses penghafalan ulang. Jadi kalian gak hanya menghafalkan satu kali setelah itu buyar dan lupa, kalian itu mengulang hal itu terus-menerus. Makanya itu bisa tersimpan di long term memory. Nah guys, itu tadi pembahasan mengenai teori pemrosesan informasi atau information processing theory dan 3 komponennya. Setelah kalian paham nih mengenai teori pemrosesan informasi yang udah aku jelasin tadi, aku akan lanjut di gimana penerapan teori pemrosesan informasi dalam sistem pembelajaran di sekolah. Aku akan menjelaskan mengenai hal itu. Oke, check it out. Di sekolah, pastinya seorang guru itu dituntut harus dan bisa untuk mengajarkan siswanya gimana cara membuat siswanya paham soal materi dan lain sebagainya. Namun, tantangan di situ tuh tentunya pasti besar banget. Contohnya nih, siswanya itu pasti banyak yang mudah lupa soal materi, padahal materi tersebut itu tuh baru banget dijelasin oleh gurunya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu tadi kan aku udah sempet singgung di 3 komponen itu ya. Mungkin siswanya tuh kurang belajar, tidak memperhatikan, tidak melakukan pengulangan. Makanya itu, cara guru ngatasin hal itu sebenarnya adalah bisa dilakuin dengan cara menerapkan hal yang aku singgung di long term memory tadi, yaitu mengenai pengulangan. Seorang siswa yang baru aja menerima informasi itu pasti dan kebanyakan memori itu hanya tersimpan di sensory receptor atau working memory ya teman-teman. Nah, cara yang bisa digunakan oleh seorang guru agar siswa itu bisa ingat secara jangka panjang soal informasi yang disampaikan tersebut adalah dengan melakukan pengulangan bertahap. Contohnya adalah dengan kayak ngadain kuis singkat sebelum materi selanjutnya. Jadi kita tuh kayak ngasih siswa tuh kuis-kuis singkat soal materi yang pernah dijelasin mungkin minggu lalu, kita tanyain lagi, kita ulang lagi secara bertahap, dan hal itu pasti akan membuat siswa lebih ingat dan akan terbiasa nih oleh informasi itu, sehingga informasi itu bisa disimpan di long term memory. Oke, jadi aku udah jelasin panjang kali lebar ya tadi soal teori pemrosesan informasi dan gimana penerapannya di sekolah. Dan sekarang ini sudah malam. Tada. Aku masih di Technopark sama temanku dan temenin aku buat lanjut ngerjain tugas ya. Yo, postingan nih. Oke, karena ini udah malam ya teman-teman, dan aku juga udah bahas soal teori pemrosesan informasi tadi. Video kali ini cukup sampai sini aja, dan semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa.